Bisa digambarkan Mas, ini dari gambar ini Mas. Ya, Ini apa? Ini manual atau ini manual ini kayak Mas. ini manual ya? Manual ini 3 pedal itu. Joknya semua kulit ya? Joknya kulit. Hmm. Ini kayaknya kalau nggak salah ini 1.800 normal. Yang punya aku kan 1.500 turbo. Hmm. Tapi secara Jadi tampilan mobil ini interior nggak ada sama kan turbonya. ya? Gimana? Para interiornya kan sama kan? Untuk interior. Interiornya sama, mungkin beda di pola warna, Mas. Kalau kalau yang 1.500 turbo itu ada di pintu sama jok yang bagian tengah itu ada warna coklatnya seperti itu. Hmm. Nah kalau di setir ini fiturnya apa aja Mas? Kalau di setir itu ada tombol apa namanya volume ya kan kalau Hmm. kita dengarkan entertainment dari head unitnya terus habis gitu ada pengangkat telepon terus ada tombol apa mas ya aku kalau namanya itu nggak begitu hafal yang ada kok istilahnya apa namanya fungsi-fungsinya gitu ada Karena untuk mengetahui ini apa namanya eh, kecepatan sama ban apa namanya anginnya ban itu apa. Jadi kalau kita ban kita kempes salah satu itu muncul situ. oh ada indikator untuk Ada indikator. Jadi di situ ada tombol menu gitu loh Mas sebenarnya. hmm, ketika tahu fitur-fitur ini Mas Reki kaget nggak? Maksudnya ini melebihi ekspektasi dibanding brand lain karena kan kadang brand Cina itu dia untuk fitur-fitur kan berani ya, berani dengan harga murah. Iya, memang saya nggak nyangka dapat mobil dengan fitur segila ini. Kalau menurut saya bukan memuja, saya bukan apa. Karena memang ini kenapa saya memilih produk ini karena itu tadi. Kalau kita di budget yang sama, nggak ada Mas Wahid. Hmm. Nah, untuk akomodasinya atau jumlah seatnya ini ada tujuh 7, tujuh seat ya. ya 7 seater lah. Gitu. Dan semua dari belakang sampai depan belakang semua kulit ya, jok. Kulit, betul. Mungkin yang seat yang paling belakang nggak ada seat beltnya ya? Ada ya? Ada. Ada W ini. Iya, terlihat mewah sekali ini. Mewah. Terus ada sandaran tangan di mana di kabin kedua kayak gitu. Hmm. Ada cup holder di dalam sandaran tangan itu kan apa ya kayak gitu itu sudah dipikirkan jadi nyaman ketika kita berkendara jarak jauh kayak gitu. Tapi jarak antara kursi tengah ke depan untuk kakinya aman, nyaman nggak mas? Aman Mas Wahid. Hmm. Nah ini sunroof. Nah, Jauh ini ya udah ini terpakai nih untuk sunroofnya. gimana? Kalau untuk sunroofnya sejauh ini termasuk yang sering terpakai atau gimana? Atau cuma buat biasa aja? Awalnya Mas Wahid, salah satu kenapa saya pilih ini itu istriku itu lupa ono sunroof. Namanya cewek makanya tadi saya bilang cewek itu kan keindahan Mas Wahid. Jadi dia Ya nggak benar. nggak berpikir kendaraan itu mau brand apa, mau mesinnya bagaimana. Tapi begitu dia selfie ada sunroofnya, dia itu seneng kan kayak gitu. Ya. Nah kalau kalau memang awal-awal memang saya fungsikan istilahnya apa ya Mas untuk saya kan ini kan perokok gitu loh Mas. Jadi kalau di jalan saya buka jendela atas kita ngerokok udah enjoy Oh, sambil justru untuk sirkulasi. sirkulasi. Apalagi kalau kita di daerah pegunungan gitu ya. Ya.
kayak di Batu, kayak di mana lah, kita mesti saya buka gitu. Jadi fungsinya itu. Kalau untuk gaya-gayaan ya memang untuk gaya-gayaan juga sama aja. Tapi jangan dibuat kampanye gitu Mas Bahit. Maksudnya kan dibuat kampanye satu badan muat untuk keluar, Mas. Gimana? Enggak, maksudnya kalau tadi Mas Riki bilang untuk bisa dibuat kampanye nih. Ini maksudnya badan keluar dari atas Iya, tengah muat. badan keluar dari sunroof, kita joget-joget, Oh, ngasih apa poster, ngasih stiker kayak gitu. udah kayak punya mobilnya Pak Prabowo berarti ya? Iya, kalau Pak Prabowo dulu kan pakai apa? Pajero. Hmm, menarik, menarik. Oke, ini yang tampak belakang Belakang. ya. Mm-mm. Tapi untuk si Jadi ban bisa belakang termasuk sering dipakai atau cuma untuk bagasi? kalau saya sekarang ini kebanyakan saya tutup Mas untuk barang-barang, untuk apa kayak gitu, karena saya kan keluarga kecil, kecuali kalau saya sama istilahnya orang tua, kita bareng-bareng kemana pasti saya buka. Tapi untuk sehari-hari saya tutup terus. Lebih sering untuk bagasi ya. Iya, bagasi barang-barang. Nah, ini jumlah dealernya kalau dilihat ini kan sangat sangat banyak ya dari seluruh Banyak. Indonesia mungkin ini. Kecuali Papua kali. Hmm. Kalimantan ada, NTT ada, Sulawesi ada, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Jogja. Iya, kecuali Papua doang ini Mas yang nggak ada. Jadi mungkin dibilang brand Cina untuk sejauh ini walaupun baru usia 2 tahun ya, termasuk berani untuk investasi di tanah air. Ya, Mas Iya, Vicky. iya, gila ini. Kemarin aja di Surabaya itu ada berapa Mas ya? Kalau dalam grup Manang itu kalau nggak salah 4. Tapi beliau mengatakan bahwasanya akan membuat lagi di daerah Gresik. Gresik kan masih belum ada. Itu mau menjangkau. Terus habis itu di daerah Jember itu sudah ada Mas. Jember tinggal mana ya, Banyumas, pokoknya daerah-daerah lah, tinggal dia ngasih satu. Lah, saya juga bertanya sempat karena katanya dari beliau yang dari Manang tuh, saya kan kenal dengan marketingnya itu, jadi kita sharing-sharing. Mobil ini tuh kayaknya brand BUMN-nya Cina. Ada semacam subsidi gitu ya dari pemerintah. Iya, kayaknya ada. Beda ya dengan kompetitornya yang W itu ya, yang Wuling itu ya. Kalau Wuling murni swasta dari GM. Tapi kalau DFSK ini kayaknya dia itu BUMN-nya sana gitu Mas. Saya nggak tahu lebihnya, tapi sekilas kemarin kita ngobrol seperti itu. Karena dengan begitu masifnya dalam 2 tahun udah ada mungkin puluhan lebih nih jumlah dealer Iya. ya. Ini jauh mengungguli yang kompetitor macam brand Korea padahal ini ya. Iya. Dan dia sudah punya pabrik loh di Cikande, sudah besar. Makanya harapan saya memang mobil ini tuh, brand ini nggak main-main, gambling. Dia itu memang benar-benar ingin terjun di pasar Indonesia, dan harapan saya bisa berinovasi-inovasi lagi. Jadi nggak usah takut, keluarkan aja brand-brand terbaikmu. Jadi kalau ada brand kemarin yang misalkan ada negatif di mesin atau di apa, itu perbaikin lagi. Wis lah, jadi nanti. Saya bukan pro ya Mas ya, saya bukan pro, tapi saya selagi konsumen, saya pemilih, saya berharap itu gitu loh. Harapan saya juga itu.
Karena ini kan yang dirasakan pengalaman berkendaranya Mas Rizky ya, sama 2 tahun Iya. terakhir, Heeh. secara objektif. Hmm. Tapi memang kalau untuk produk unggulan dari DMSK ini terlihatnya memang untuk yang 580 ya, yang SUV ya. Heeh. Jadi gini Mas, DFSK kalau menurut saya itu kan ada pickup, ada Hmm. mobil pickup itu. Mobil pickup terus habis itu ada Glory 560. Hmm. 560 yang Mas Wahid tadi tampilkan tadi sekilas kan ada depannya itu. 560, habis itu 580. Hmm. Nah, kemarin itu launching lagi namanya e-auto. Hmm. Yang listrik gitu kan? Bukan. Glory e-auto itu kalau saya lihat sasisnya itu sama dengan 580, cuman tampilan eksteriornya itu beda di lampu kayak gitu loh Mas. Kalau kalau dari sasis utamanya dari bodinya itu kayaknya ya 580 itu tapi dipermak gitu. Jadinya e-auto dengan sunroof yang lebih lebar. Jadi kalau tadi 580 itu kan sunroofnya kecil di depan tapi dia sampai ke belakang kayak gitu. Hmm. Hmm. Terus ada voice command, jadi dia itu seperti Wuling. Jadi kalau Wuling itu kan pakai bahasa Indonesia ya, buka sunroof gitu sudah buka Oh, sendiri dengan jadi kata-kata. Tapi bisa kalau lewat suara ya? iya, kalau DFSK kemarin masih pakai bahasa Inggris ya. Saya sempat test drive juga sih kayak gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau saya lihat data ini Mas Rizky, ini kayaknya emang DMSK kenapa Glory yang jadi unggulan, karena emang trennya emang SUV memang nomor 2 ya untuk pasarnya. Iya. Kalau MPV. Heeh. Jadi kalau menurut saya Mas, orang Indonesia ini kebanyakan itu sekarang trennya itu suka SUV. Pokoknya model-model crossover atau Hmm. SUV ini lagi booming-boomingnya kayak gitu loh. Hmm. Lagi gila-gilanya. Kadang SUV yang kecil itu kan crossover ya kan ya. Tapi mungkin di DFSK ini masih adanya itu yang pure murni SUV dengan sasis monokok gitu. Kalau orang Indonesia sendiri itu sukanya itu SUV yang leather frame. Kalau nggak Pajero, Fortuner, Hmm. udah dimanapun itu. Karena mungkin estimasi dari masyarakat itu karena memang kontur jalan atau lahan Indonesia kan seperti itu, Mas. Jadi cocoknya memang pakai leather frame kayak gitu. Justru untuk yang city car ini trennya udah mulai menurun ya Mas ini. Iya, udah mulai menurun, nggak kayak Hmm. dulu lah. Kayak kayak Zaman-zaman zaman-zaman dulu kita keluar Hyundai Atos, hmm. Karimun, nah itu trennya City karena banyak kayak gitu. Karimun. Mm-mm. Tapi kalau DFS kali ini Mas, kalau saya sharing dengan marketing dari pihak Manang itu dia tulang punggungnya itu ada di pickupnya. Yang super cap itu ya. Ya, yang super cap itu tadi, Hmm. dia lakunya di situ gitu. Justru penjualan terbanyak kan dari pick up. Mm-mm. Hmm. Itu yang paling banyak katanya. Oke, mungkin terakhir Mas Rizky. Ini kan baru Hmm? 2 tahun ya untuk usia mobilnya. Mungkin ke depan akan sampai kapan menggunakan Glory 580 dan apakah nanti Mas Rizky loyalitasnya terhadap brand ini sampai kapan ketika mungkin ada brand-brand bermunculan Mas Rizky? Hmm. Saya itu pribadi Mas, saya nggak begitu lirik kanan kiri. Jadi dalam hidup saya mulai kecil, saya begitu
satu titik ini saya pegang kayak brand. Misalkan saya suka musik nih, saya suka gitar gitu ya. Ketika saya membeli brand satu gitar, misalkan yang saya suka kan kayak Paul Redsmith, PRS kayak gitu. Sampai kapanpun ya wis PRS, PRS, PRS. Tapi ini kan mobil, ya kan. Saya memang tertarik dalam DFSK apa namanya mobil-mobil yang saya punya ini. Saya memang suka gitu dengan fiturnya. Ya, harapan saya kalau memang benar-benar DFSK ingin mengembangkan, ingin berinovasi yang lebih bersaing di pasar Indonesia. Harapan saya dia harus mengeluarkan produk-produk yang terbaiknya. Jadi kalaupun saya ganti mobil, ya insya Allah ya, ini kalau prinsip saya, kalau saya pun ganti mobil, saya tetap ngikutin brand dari dia. Karena apa? Karena memang saya itu ingin beda dengan yang lain. Ya, gitu. Entah itu mereka pakai Jepang, pakai aku tak pakai Cina aja, enggak apa-apa kayak gitu. Harapan saya seperti itu, Mas Wahid. Terus kekurangan-kekurangan di produk-produk yang kemarin, keluhan-keluhan konsumen itu cepat ditanggulangi, jadi gitu. Jadi pelayanan servisnya kan, karena masyarakat itu kan kenapa sih pakai brand-brand yang sudah ada kayak Daihatsu, Toyota? Karena mereka mungkin mikirnya kan gini, oh servisnya gampang, oh mobilnya irit, atau gimana lah. Tapi saya kepingin juga DFSK ini memberikan perubahan seperti itu, harus berinovasi. Jadi masyarakat juga nanti menganggapnya sama kayak gitu loh. Termasuk mungkin tanggap untuk yang kasus yang penggugatan dari konsumen itu ya, Mas. Harus tanggap nih. Tapi itu kan saya nggak tahu, Mas, kronologinya bagaimana. Jadi kadang kalau di grup itu saya juga ada info share kayak gitu. Ya saya sih cuman biarkan, itu kan bukan urusan saya. Saya selagi pengguna independen pribadi, ya saya harus konsekuensi dengan barang apa yang saya pilih. Ataupun kalaupun nanti terjadi yang negatif, istilahnya nggak kuat DFSK di sini, ya sudah, mau gimana lagi. Mungkin itu pilihan kita. Sebelum kita membeli, kita memilih kan, kita berpikir dulu konsekuensinya apa, apapun itu. Nah, harapan saya memang itu tadi, Mas, harus berinovasi. Terus kalau saya lihat di Instagram DFSK official itu mungkin yang ada di China ya, itu sudah mempunyai produk-produk lagi gitu loh. Lah, bisa enggak DFSK itu memasukkan produk baru-barunya itu? Karena kan kita bersaing terus di Indonesia itu. Ya, benar. Brand Korea sudah Santa Fe yang baru, Hyundai Palisade yang high seperti itu, dia sudah berani. Nah, DFSK juga harus berani. Harus bisa mengimprove, mempercantik lagi produk-produknya dengan harga yang di bawah. Nah itu pasti kan kayak gitu. Tapi jangan juga memasang harga yang murah, ya kan, yang value for money, tapi dengan pelayanan atau kualitas yang apa namanya, yang turun, harus naik. Karena kan itu tadi loh, doktrin masyarakat Indonesia itu kan sudah terbiasa dengan brand Jepang, Mas. Kalau enggak Toyota ya Honda, kan ibaratnya seperti itu. Karena kan ini bisa enggak nih DFSK bisa mendoktrin masyarakat dengan kualitasnya kayak gitu. Sekarang pertanyaannya cuman itu. Harus kuat. Karena kan untuk brand dari Jepang kan udah puluhan tahun ya, Mas, untuk di Iya, betul. Makanya dari itu kan harapannya saya itu. Cuman ya itu tadi, Mas, seperti yang kayak sepeda motor dahulu-dahulu yang brand Cina kayak gitu kan, masyarakat kan khawatirnya di situ. Ketika brand itu sudah nggak tren lagi, ya udah habis. Sekarang produknya di mana loh, kita juga nggak tahu. Siap. Oke, Mas, dari obrolan kita ini bisa disimpulkan mitos-mitos yang selama ini melekat di mobil-mobil Cina udah terbantahkan nih kalau dari pengalaman Mas Rizky ya.
Iya. Ya ini pengalaman pribadi saya. Jadi kebetulan Mas, jadi saya setiap hari kan pakai Glory 580 ini. Jadi saya pakai untuk bekerja, saya pakai untuk berkeluarga, dan saya kan akhir-akhir ini suka ini Mas. Di apa senggang-senggang waktu saya suka ngevlog. Nah, saya pakainya ini, Glory ini. Nah, ini udah dari official JWSK udah notice untuk wah ini ada konsumen yang misalnya promosi gratis lah untuk produknya. Mungkin bisa jadi duta nantinya sampean Mas. Ya nggak tahu kalau itu Mas. Saya kan memulai dari pribadi. Kalaupun nanti ada yang tahu ya, ya paling nggak ngapa-ngapain, palingan yang lihat vlogku gitu. Coba di tag Mas sekali nanti bisa upload tagarnya, nah terus di mention saya kan lumayan sering Mas Rizky untuk upload kontennya, terutama di Instagram ya, kan ada official Instagram. Ya saya kan baru bulan-bulan ini aja Mas, barusan aja, cuman umurnya masih belum jauh. Jadi saya kalau PR saya sih masih ngonten dulu lah kayak gitu. Memang saya punyanya juga mobil ini, jadi mobil ini yang setia kemanapun saya pergi itu, sampai ke Jakarta, ke Bandung. Saya daripada naik kereta, memang sih saya itu kan suka perjalanan jauh, saya suka mengemudi Mas. Jadi makanya meskipun jauh, saya pasti bawa kendaraan sendiri. Kecuali kalau yang urgent, kita harus rapat, kita harus seperti ini, baru saya naik pesawat atau naik kereta. Tapi kalau dia urusannya nanti keliling di proyek, saya pakai mobil saya sendiri ini. Oke, siap. Oke, terima kasih waktunya Mas Rizky. Iya Mas Wahid. Semoga Sama-sama. usahanya sukses terus, keluarga sehat, anak sehat, dan segera bisa ganti mobil baru. Kalau mau Amin, amin, amin. Sama-sama Mas Wahid. Siap.